lagi ada di Bandara Udara Samsudin Nur, Banjarmasin. Di sini saya sebagai petugas absek ya guys. Di sebelah saya ini ada anak magang. Dari mana mas? Dari Bintang Banua Angkasa. Bintang Banua Angkasa. Oh. Jadi dia magang di sini. Magang itu artinya OJT ya mas? Oke. OJT itu apa mas? OJT itu on the job training. Job training On berarti. the job. Berarti sampean supaya ngambil pengalaman gitu ya? Oke, cari pengalaman. Oh, itu sekolahnya kemarin sekolah apa mas? Sekolah penerbangan. Oh, sekolah penerbangan. Oh, di bagian kayak kami gini, Oke, absek. di bagian absek. Oh, jadi magangnya di sini kebetulan. Oke. Sebelumnya pernah magang di mana? Kemarin magang di Palangka. Oh, di Palangka. Di bandara apa itu mas? Cilikriwut ya? Iya, di Cilikriwut. Oh, di situ. Kemarin cuma 5 hari aja. Bari. Oke. Berapa lama mas pendidikannya di sana? Di sana cuman kalau digabung sama yang lain jadi 10 hari. Kalau untuk OJT-nya. Oh, gitu. Kalau sekolahnya dari lembaga 1 bulan. Oh, 1 bulan. Pendidikannya berapa bayarnya mas? Hampir 800. 800 ya? Ya. Oh, 1 bulan ya? Iya, dengan 1 bulan sama OJT-nya yang kemarin. Itu dapat apa aja mas kalau sekolah di sana? Baju seragam, Hmm? buku, tas, sama topi, perlengkapan untuk OJT. Lisensinya ada? Lisensinya ada. Ada mas sampai yang bawa? Ada. Oh, jadi masnya itu guys sekolah di sekolah penerbangan. Nah ini lisensinya dari Kementerian Perhubungan guys. Saya buka ya mas ya. Ini lisensinya basic. Kita buka kayak buku nikah ya mas ya. Ada foto orangnya. Nih orangnya guys. Terus ada tanda tangannya. Wah ini dia. Jadi kalau orang punya buku ini, dia tuh bisa ibaratnya kerja di dunia penerbangan sebagai pengaman bandar udara gitu ya mas ya. Nih, masnya kenapa kok mau jadi absek mas? Karena memang sudah keinginan. Oh sudah keinginan ya? Nggak ada karena apa gitu? Tidak ada sih, kemarin memang saya lihat di program ada penerimaan absek, jadi saya daftar. Oh gitu. Tapi ini masih sekolah ya mas ya? Oke, masih sekolah. Oh masih sekolah ya. Jadi kalau misalkan ibaratnya nih masnya sudah selesai sekolah ya kan? Itu langsung keterima kerja atau gimana mas? Mesti tes lagi atau gimana? Kalau info dari lembaga, kalau bisa ada penerimaan di bandara, kita harus mengikuti tes dulu. Oh, Nanti dari orang bandaranya. Oh gitu. Oh ya. Oke guys, ini saya lagi bincang santai dengan mas siapa tadi mas namanya? Ya ampun guys, kita nggak tahu namanya. Coba mas namanya? Fajrin Samsultan. Fajrin Samsultan. Dipanggil apa mas? Fajrin. Fajrin. Nah ini namanya Mas Fajrin ya. Dia sekolah di lembaga apa tadi? Bintang Banua Angkasa. Di lembaga Bintang Banua Angkasa. Nah itu sekolah penerbangan di mana di sana setiap siswanya ya Oke. diajarin, dilatih tentang bandar udara, tentang undang-undang ya, Oke. macam-macam berarti ya. Dapat lisensi berarti di situ ya. Ya. Oke. Ini magang untuk bisa menyelesaikan tugas sekolahnya. Terus nanti kalau dia sudah selesai pendidikannya, kalau ada penerimaan entah itu di bandara mana aja, mau itu di Bandara Angkasa Pura 1 lingkupnya ataupun Angkasa Pura 2, dia bisa ikutan karena tadi dia punya lisensi. Tadi lisensinya ada. Oke guys, terima kasih.
thank you. Oke guys, saya masih bersama Mas Fajrin ya. Dia lagi magang di sini, lagi OJT, on the job training di Bandara Samsudin Nur guys. Nah, tadi kita udah nanya-nanya beberapa pertanyaan. Nah, di sini aku pengen tanya kesannya tuh gimana sih Mas kerja selama magang di sini? Sampai udah berapa lama di sini Mas? 3 hari. Nih udah 3 hari di sini guys, 3 hari. Ya gimana Mas? Kesannya suasananya enak. Gimana Mas? Kurang kencang. Suasananya enak. Punya ketemu orang baru, teman Oh, orang jauh. jadi Tadi pengalaman juga ada ketemu satu provinsi juga. Makin banyak teman. oh gitu. Oh jadi Mas Faji ngerasa bekerja di sini, magang di sini tuh jadi punya banyak teman gitu ya. Oke. Terus bisa kenal sama teman-teman yang satu provinsi sama Masnya. Emang Masnya dari mana? Saya asli NTB. NTB. Coba ngomong bahasa NTB bisa nggak? Bahasa NTB guys. Gimana? Kayak apa? Halo apa kabar? Bahasa NTB guys. Halo apa kabar? Halo Bunehaba. Oh, halo Benahaba. Bunehaba. Benahaba. Tuh ada suara dancing guys. Your attention please. Garuda Indonesia passenger on flight number GA585 leaving for Jakarta. Please board the aircraft through gate number 7. Thank you. Nah, dah. Perhatian Masih aja. kemudian mempersiapkan pesawat terbang Garuda Indonesia. Lawannya penerbangan gate A5 8 5 Ampas menuju Jakarta. Dipersilakan naik ke pesawat terbang melewati lawang 7. Terima kasih. Oke. Oke guys, tadi kita udah nanya kesan dan pesannya ya kan. Terus yang terakhir nih, Apa nih? Masnya udah magang kayak gini kan, taunya ikut tes ya kan, terus nggak keterima, tuh gimana Mas? Masnya, Kalau memang belum rezeki ya mau diapakan, oke. bisa lain kali kan bisa daftar lagi. Oh, gitu. Masnya tahu nggak persyaratannya supaya bisa keterima ABSEK? Apa coba? Yang Mas tahu aja. Persyaratannya minimal tinggi badan, umur, kalau umur sampai kalau tahu saya sampai 20. Oh iya ya. Masih sedikit berarti pengetahuan Masnya ya tentang persyaratannya ya. Oh gitu. Kalau sebagai ABSEK sih ya, persyaratannya itu lumayan banyak sih ya. Banyak banget. Oke, ini saya bersama Mas siapa Mas? Wira. Mas Wira Stephen. Wow, Masnya sebagai apa Mas di sini Mas? Hah? Sebagai apa? Alhamdulillah sebagai ABSEK di sini. Oh, jadi Masnya udah keterima sebagai ABSEK ya? Alhamdulillah sudah. Waktu kapan kemarin keterima Mas? Akhir 2019. 2019. Nah itu persyaratannya apa aja Mas? Biar Masnya ini tahu kan dia lagi magang nih. Biar Mas siapa? Fajrin. Fajrin Ya. biar tahu. Kalau masuk ABSEK persyaratannya ya awalnya punya SKCK, surat keterangan belum menikah, umur tidak boleh melewati 25 tahun, tinggi badan, sehat mata, tidak buta warna, dan fisik harus disiapkan karena ada tes fisik nanti, ikut tes psikotes juga. Tingginya berapa Mas? Minimal. Kalau minimal untuk laki-laki kemarin 170 angkatan saya, nggak Kalau tahu perempuan? sekarang. Kalau perempuan 165. Oh gitu. 165 ya guys.
Jadi tesnya tuh ada apa aja mas? Tes pertama itu administrasi, kalau sudah lulus dipanggil ikut tes kesehatan. Habis tes kesehatan ikut tes akademik, psikotes. Habis akademik, psikotes ikut tes jasmani. Habis jasmani ikut tes akhir wawancara. Setelah wawancara, kalau dinyatakan lulus, ikut bergabung jadi absen. Bentar lagi Indonesia. Lawan nomor pada mana? G A 5 8 5 4 Jakarta. Dipersilakan naik ke pesawat terbang melewati lawan nomor 7. Terima kasih. sama-sama. Oke, kita tadi sudah interogasi. Interogasi apa sih? Interogasi. Penjahat, Apa sih? Apa sih? mereview makanan, Apa sih namanya guys? Menanyakan interview. interview. Astagfirullah, interogasi, interview ya guys. Dan Penjahat. jadi tadi saya lagi interview ya. Ini dia masuk Absek tahun 2019 ya. Ya masih baru-baru inilah ya kan. Kalau saya kan udah lama, jadi kita review sama yang baru-baru dulu ya kan. Karena setiap tahunnya tuh beda-beda persyaratannya seperti itu. Oke mas, masnya harus semangat, harus jaga fisik, jaga kesehatan gitu. Kalau mau nyoba di Absek ya kan, ya nggak? Seperti itu. Oke, thank you. Halo. Bersama saya Tere ya guys. Nih, saya adalah petugas pengamanan bandar udara. Bisa disebut itu adalah Absek guys. Absek. Nih, pasti ini saya lepas dulu ya guys maskernya ya. Supaya lebih enak ya guys ya. Jadi kalau kita lagi dinas itu pasti menggunakan masker. Oke, sementara aku lepas dulu, kita ngobrol dulu ya guys ya. Oke. Di sini saya mau sharing sedikit tentang Absek itu apa sih kayak gitu. Terus persyaratannya apa untuk menjadi seorang Absek dan tugas seorang Absek itu apa ya kan guys. Aduh batuk guys. Oke, sebelumnya saya mau cerita sedikit tentang Absek ya. Absek itu adalah singkatan dari Aviation Security. Aviation itu dari bahasa Inggris ya guys, artinya penerbangan. Security itu keamanan. Jadi petugas keamanan penerbangan. Jadi Absek itu tugas pokoknya adalah menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan kayak gitu. Nah, kita sharing sedikit ya. Bahwasanya setiap petugas itu juga memiliki aturan. Di sini ada aturannya, ada banyak banget ya. Ada tentang prosedur mutu, pengamanan akses masuk airset atau kayak gitu. Terus ada nih pengawasan apabila terjadi ancaman ya kan. Bapak Charlie, mesti Bapak. Nah, pengoperasian peralatan. Nah, itu semuanya Mesti Bapak sedang melakukan kontrol area ruang tunggu. Kira-kira pintu mananya masih digunakan, Mas? nih juga ada logbooknya guys. Untuk sementara belum ada, Mas. Belum ada yang bergang menjadi semua pintu
setiap kita dalam bekerja itu memiliki prosedur dan aturannya yang harus kita lakukan kayak gitu. Di sini saya juga mau share ya, Kak. Bapak Charlie, Rizky Bapak. Masih. Bentar ya guys ya. Good. Minta tolong bukakan pintu gate 1, Mas. Oke. Oke, silakan. Oke, sudah ya. Oke, tadi kita sudah cerita, kita udah ngebahas. Ya, bisa dikunci kembali, Mas. Oke, Mas, mohon dicek kembali. Siap, terima kasih, Mas. Oke, sudah ya. Tadi sponsor ya guys. Nah, tadi kita udah cerita tentang APSEC ya guys ya, bahwasanya APSEC itu adalah petugas pengamanan badan udara. Tugas pokoknya itu adalah menjamin keamanan dan keselamatan di penerbangan. Ini saya mau share tentang apa ya, persyaratannya ya guys ya. Ini ada pertanyaan ya, Kak, cara masuk APSEC gimana sih kayak gitu ya. Ada pertanyaan nih ya guys ya. Syarat menjadi APSEC itu yang pertama harus warga negara Indonesia ya guys. Itu yang pertama. Kalau lu orang Jerman, orang Jepang kayaknya susah deh untuk diterima ya guys ya. Terus berusia maksimal 27 tahun ya guys. Nah, lulusan minimal SMA sederajat ya. Belum menikah ya guys. Sehat jasmani dan rohani. Tinggi badannya itu harus proporsional ya. Terus kalau misalkan pria itu dia 170 cm ya. Kalau wanita itu 160 cm. Oke. Berat badannya juga harus proporsional. Jadi tinggi badan, berat badan itu harus proporsional guys. Nah, tidak bertato ya, nggak boleh ada tato di badannya, nggak boleh ya guys. Terus tidak berkacamata dan tidak buta warna gitu. Matanya harus bagus dan bisa melihat warna, membedakan warna ya. Nah, itu tadi persyaratannya ya, persyaratan kita mau masuk APSEC kayak gitu. Nah, kalau untuk tahapan tes masuk APSEC-nya yang perlu diketahui itu adalah seleksinya itu pertama harus melalui seleksi administrasi. Administrasi di sini itu seperti berkas-berkas kita ya, kayak data-data kita, CV, surat lamaran, dan SKCK. Kemarin itu ya saya share pengalaman saya aja ya waktu saya masuk yang di administrasi itu ya, yang harus kita lengkapi itu ya. Pertama kita harus bikin surat lamaran ya, surat lamaran kerja, bahwasanya kita mau kerja di sana kayak gitu. Terus kita juga bikin CV itu kurikulum kita ya, profil diri kita, misalkan kita pernah kerja di mana, pengalaman kita apa, hobi kita apa, terus penghargaan kita apa. Di situ kita share pekerjaan kita, sekolah kita, di situ di share ya kan guys. Lalu di situ kita sertakan SKCK, ada SKCK-nya, foto ukuran 4x6 1 lembar sama 2x3 1 lembar. Terus waktu itu saya juga menyertakan surat kesehatan bahwasanya saya sehat secara jasmani dan juga
tidak buta warna. Waktu itu saya cek mata saya aman dan bebas dari segala penyakit kayak gitu. Nah itu harus benar-benar kita itu sehat dan tidak buta warna ya guys. Itu sangat tidak bisa ditolerir kayak gitu. Nah kemarin itu saya juga menyertakan lisensi saya guys, lisensi saya. Nah, lisensi itu akan kita dapatkan saat kita sekolah, namanya sekolah basic APSEC. Nah, nanti saya bahas ya guys. Sekarang kita ngebahas tentang batuk guys. Kita ngebahas tentang persyaratan dulu ya guys. Nah, untuk tahapannya tadi itu tahapan administrasi, baru tes fisik. Nah, tes fisik di sini itu seperti mengukur tinggi badan, ya, berat badan, apakah profesional, kayak gitu. Dulu waktu itu saya minimal batuk guys. Jadi waktu saya kemarin itu daftar, minimal tinggi badan itu 160 cm ya guys, 160 cm. Nah jadi waktu saya misalnya itu banyak banget ya yang daftar ya guys, yang banyak banget dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam suku adatnya kayak gitu ya. Tinggi badan, berat badan diukur, terus kita disuruh jalan guys, disuruh jalan kayak gitu, jalan terus PBB tuh. PBB ya guys. Aduh minum dulu ya guys, minum dulu sebentar ya, saya mau minum dulu sebentar ya. Kita lanjut lagi ya ceritanya ya. Jadi waktu itu saya tes fisik ya, saya ceritakan ke teman-teman yang ada di sini. Waktu tes fisik itu saya dicek badan saya itu, dilihatin apa namanya, ada tato apa enggak tuh, dilihatin badan saya itu. Pokoknya benar-benar nggak ada sehelai kain pun kayak gitu, cuman pakaian dalam aja ini dilihatin. Tapi yang ngeliatin itu cewek sama cewek, cowok sama cowok kayak gitu. Nah untuk ya jatuh. Nah jadi waktu tes fisik itu saya benar-benar dicek ya guys ya, benar-benar dicek waktu itu. Udah susah banget ya mau jatuh-jatuh. Oke ya, baru Mencari dan ramai. ramai. Terutama mencari go-ahead. Izin Pak Surya untuk Juliet Bravo apa minta di-approve sebenarnya. Siap, monitor Pak. Approve minta ya. Belum tak saya lihat di perumahan. Masih tak saya lihat. Suara radio ya guys ya. Jadi ada HP yang kita gunakan saat bekerja untuk alat komunikasi kita kalau ada terjadi apa-apa gitu, untuk apa namanya, kita bisa saling kalau bahasanya itu ya komunikasi lah ibaratnya, untuk menyelesaikan masalah kalau ada di lapangan kayak gitu, untuk informasi kita kayak gitu. Itu namanya HT. Oke, kita lanjut lagi ya ke persyaratannya tadi ya guys. Pertama tadi kita yang tahapan-tahapan yang kita lewati saat kita masuk APSEC itu, yang pertama tadi kita tes administrasi ya guys, yang kedua tes fisik ya kan,
Baru yang ketiga kita tes kebugaran ya. Maksudnya di sini tes kebugaran itu kita itu disuruh melakukan kegiatan ya dalam bentuk olahraga ya. Bahwasanya kita itu benar-benar fisik kita ini kuat kayak gitu. Jadi waktu itu saya masuk 2014 ya guys di sini. Saya melalui banyak sekali tahapan waktu itu waktu tes kebugaran. Yang pertama saya disuruh lari ya. Larinya itu kisaran 100 meter itu berapa detik kita larinya tuh 100 meter. Nanti tuh kita ada nomor punggungnya, dikasih nomor punggungnya kayak gitu. Yang semakin cepat tuh semakin bagus. Artinya fisik kita kuat kayak gitu. Nah, kalau untuk cewek itu sama cewek, nanti cowok sama cowok. Nanti ada penilaiannya tersendiri ya. Yang pertama tadi waktu kita tes kebugaran itu ya, yang pertama lari 100 meter, terus lari 1000 meter ya guys. Lari 1000 meter itu kita itu misalkan di dalam sebuah lapangan ya guys, lapangan yang lumayan lah ya besar. Itu 1000 meter itu tuh sudah diukur ya, nanti kayak putaran gitu. Nah, kayak bentuk lapangannya itu bulat kayak gitu, bisa bulat, bisa segi 4 kayak gitu, kayak di lapangan bola bisa. Tapi kalau saya kemarin itu yang mengetes saya waktu saya masuk itu adalah dari Auri itu Angkatan Udara ya, TNI Angkatan Udara. Waktu itu saya di lapangan Auri guys. Jadi waktu di lapangan Auri itu saya lari sekitar 1000 meter itu mutarin lapangan itu ya. Nah, semakin kita banyak, semakin sering kita melakukan putaran-putaran itu ya di lapangan itu, semakin bagus nilainya guys. Waktu itu saya keliling lapangan bola itu saya dapat sekitar 8 atau 9 kali. Saya 9 kali putaran itu, 9 kali putaran kayak gitu. Nah, jadi semuanya itu sudah dinilai oleh penilainya guys. Sudah ada penilaiannya juga. Nanti ada lari 1 jam. Lari 1 jam itu ada juga berapa kali kita dapat putarannya kayak gitu guys. Nah, jadi ini ya, oke, saya mau bilang lagi bahwasanya saat kita lari kebugaran itu yang dinilai itu saat kebugaran ya, pertama lari, terus sit up, push up, pull up itu pasti ya. Kalau untuk absek itu pasti dan akan selalu ada kayaknya, dan nggak akan hilang itu. Soalnya itu umum banget kayak gitu. Sampai sekarang udah 2021 ya guys. Saat tes kebugaran itu masih ada dan masih tetap berlaku guys di sini. Nah, jadi ini saya mau kasih tips dan triknya ya guys. Kalau kalian mau tes kebugaran itu, kalian jangan jangan makan dulu, jangan sarapan dulu ya guys. Kalian cukup minum air hangat, air putih hangat atau air putih biasa ya, untuk metabolisme tubuh kalian, supaya kalian nggak dehidrasi gitu ya. Jadi nanti setelah kalian selesai olahraga itu, baru kalian minum madu atau enggak kalian mengkonsumsi telur. Bisa telur ayam, telur itik, telur ayam kampung, ayam ras ya. Itu kalian konsumsi 2 buah tuh. Konsumsi, kalian akan kembali fit lagi, metabolisme kalian kembali kuat lagi. Teruskan apa? 11 final. Oke guys, jadi itu tadi ya. Nah, selain tes kebugaran itu ada
Nanti kan setelah kita lari push up, sit up. Kalau untuk sit up itu ya biasanya itu sit up. Kalian tahu nggak sit up itu yang dari atas ke bawah gitu, yang sit up itu set gitu, yang dadanya sampai ke bawah itu, yang kayak gini nih, set gitu, 1, 2, 3 tuh kayak gitu. Itu kan sit up kan. Nah itu usahakan saat kalian sit up itu minimal kalian dapat sampai 80, 90 tuh udah bagus banget gitu. Itu penilaian yang sangat bagus untuk seorang absek ya guys. Nah itu saya kasih tips dan triknya aja ya. Dan push up juga kan, kita ada push up juga ya. Kalau push up itu usahakan dapatnya 80-90 ya, pokoknya 80-90 kali ya, 80-90 kali itu bagus banget dan nilainya bagus buat kalian. Aduh, aku harus minum lagi ya guys, karena oke, kita minum dulu. Oke. Nah jadi itu untuk tes kebugaran ya guys. Nah sekarang aku mau share tentang psikotes. Nah jadi tahapan-tahapannya itu ya, tadi pertama kita tes administrasi yang kayak perlengkapan semuanya, data-data kita, persyaratan-persyaratannya itu ya. Kalau sudah kita lolos, kita dipanggil lagi, baru nanti tes ke fisik ya, fisik kita, tinggi badan, berat badan tuh nanti dites semuanya, apakah kita bertato, apakah kita sehat ya gitu. Baru yang ketiga itu tadi tes kebugaran ya, yang tadi aku bilang, yang lari, push up, sit up, yang seperti itu ya guys. Baru ini kita ke tes psikotes. Tes psikotes ini adalah gerbang masuknya guys. Kalau kita udah masuk di tes psikotes ini, kedepannya kita akan lebih mudah untuk masuk guys. Nah jadi kalau mau masuk absek nih ya, kalian tuh harus benar-benar belajar. Belajar itu tentang psikotes yang ada di internet itu semua mirip-mirip guys, tentang sinonim, antonim, terus tentang sampel itu ada, dan analogi tentang ibaratnya ada seekor ayam, ibaratnya akan pergi bersama induknya. Ayam yang ini ada 4 ekor ya, seperti analogi seperti itu. Jadi kita tuh kayak mengambil kesimpulan dari sebuah analogi tersebut. Ada juga itu yang paling sering keluar ya guys saat tes psikotes itu. Sinonim, antonim itu pasti ada, terus analogi itu ada, dan juga kalau untuk matematika itu sampel, terus kayak peluang ada ya, itu keluar. Dan banyak sekali di internet ya tentang soal-soal psikotes, kalian bisa pelajari semuanya di sana ada, dan yang pasti itu sangat membantu kalian untuk bisa lulus dan masuk ke absek guys. Nah jadi gitu ya. Kalau untuk psikotes ini kalian harus benar-benar fokus ya, nggak bisa contek, nggak bisa lihat kiri kanan, kita harus fokus. Nah psikotes ini itu bukan hanya tes ibaratnya pengetahuan, enggak. Jadi nanti di sana itu ada terbagi 4 tes ya guys. Waktu ini saya cerita pengalaman saya aja ya. Pertama saat tes psikotes itu tes pengetahuan ya. Jadi nanti ada soal, itu ada 100 soal, kita jawab kayak gitu. Nanti sinonim, antonim kayak gitu, nanti misalkan persamaannya apa kayak gitu. Jawab. Di dalam 100 soal itu ada soal matematika, ada soal bahasa Indonesia, ada soal ibaratnya analogi ya. Yang paling banyak tuh gambar-gambar tuh.
tentang gambar ini. Misalkan ini pertama gambarnya kayak gini, terus yang kedua kayak gini, selanjutnya kayak gimana, selanjutnya pasti kayak gini dong, ya kan kayak gini, terus berarti kayak gini dong, ya kan. Nah kayak gitu. Jadi kita harus belajar juga guys. Itu semuanya harus melalui banyak latihan sih. Waktu itu saya belajar untuk ini ya, psikotes ini saya belajar 1 bulan full. Untuk psikotes ini guys. Jadi di situ saya benar-benar fokus belajar ya. Saya pelajarin semua yang ada di internet itu, dan memang hampir semua yang saya pelajarin itu keluar guys, hampir semuanya. Jadi benar-benar deh, kalian harus siapin diri kalian benar-benar kalau untuk tes psikotes ini, karena tes psikotes ini adalah gerbang masuk kalian guys, kayak gitu ya. Nah nanti kalau kalian udah lulus ya, itu nilainya nanti ada keluar. Itu kalau ibaratnya yang akan dipertahankan itu nilainya yang 70-80 ke atas guys nilainya. Jadi kan banyak tuh yang bakalan ikut kan, nanti ada nilai-nilainya keluar kayak gitu. Nah kebanyakan sih yang keterima itu yang aku lihat ya, kebanyakan tuh yang nilainya di atas 70 kayak gitu yang dicari ya guys. Nah kalau untuk tes psikotes ini yang tadi aku bilang ada 4 ya. Yang pertama tadi tes pengetahuan umum ya kan, terus yang kedua itu tentang gambar-gambar. Jadi ibaratnya kita tuh disuruh mencocokkan gambar, misalkan gambar ini nanti kan kayak gini gambarnya, terus yang kedua kayak gini, nah selanjutnya gambarnya gimana, pasti kayak gini kan, ke bawah ya kan, di atas, samping, ke bawah kayak gitu kan. Nah jadi kita harus bisa mengetahui itu guys. Dan yang kita harus fokuskan itu adalah titiknya tuh kalau gambar ya. Kalau masalah gambar ini hampir 60% soal di dalam psikotes itu hampir semuanya banyak gambar guys. Jadi kalau kalian mau belajar ya, kalau kalian mau belajar psikotes, kalian sering-sering deh lihat-lihat gambar kayak gitu. Kalian browsing aja deh, kalian browsing tentang soal-soal psikotes gambar kayak gitu. Nanti keluar banyak banget kayak gitu. Terus nah setelah itu kita disuruh menggambar satu buah pohon yang ibaratnya kalian sukai, tapi pohon itu tuh bukan pohon yang monokotil. Ibaratnya pohonnya itu yang memang harus berbuah ya guys ya. Pohonnya harus berbuah dan lengkap ya. Jadi kalau kalian tuh disuruh gambar pohon ya, saat psikotes nih kalian disuruh gambar pohon, kalian gambar pohon itu lengkap guys. Jadi ada akarnya ya. Akarnya itu di mana? Di dalam tanah ya kan. Jadi bikin tanahnya dulu. Habis bikin tanahnya kita bikin akarnya. Baru bikin batangnya, naik ke atas. Ada ranting-ranting ya kan, ranting-ranting. Terus ada batang-batang ya kan, naik ke atas. Rimbun. Kalau bikin pohon itu harus yang rimbun ya guys ya. Dan daun-daunnya harus bagus mekar kayak gitu, terbuka, daunnya tuh terbuka kayak gitu ya. Ada buahnya, bikin buahnya guys. Buahnya tuh harus nyebar, ada di mana-mana buahnya kayak gitu. Nah, itu sih pengalaman saya ya guys. Selama saya ikut tes, saya selalu menggambar pohon itu lengkap. Ada tanahnya, ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya, ada daun-daunnya yang bagus dan rimbun kayak gitu. Jadi daunnya tuh benar-benar rimbun. Jadi pohon itu tuh ibaratnya kalau kita berteduh di pohon itu tuh sangat-sangat dingin kayak gitu. Jadi gitu guys. Nah itu kalau kalian disuruh
bikin gambar pohon. Yang paling bagus itu gambarnya gambar pohon apel. Gambar apel ya, kalau nggak apel nangka, terus ada pohon apa yang biasanya yang banyak buahnya ya. Pokoknya cari aja pohon yang banyak buahnya, mangga juga bisa, mangga, apel, nangka ya. Terus apa lagi? Ya kayak gitu. Tapi kalau pengalaman saya waktu itu, saya bikin bikin pohon apel guys. Jadi pohonnya rimbun banget saya buat kayak gitu. Dan usahakan kalau kalian disuruh gambar pohon saat psikotes nih ya, kalian disuruh gambar pohon, usahakan gambar pohon itu nanti kan kalian disuruh nih, saat kalian gambar pohon itu ya, kalian disuruh dikasih satu kertas ini ya guys, satu kertas ini. Nah, jadi di sini itu kalian bikin tanahnya ya. Jadi kalian harus ukur, pastikan bahwasanya ruangan di dalam ini kertas ini benar-benar cukup guys. Nah, saya akan coba untuk kasih gambarannya aja ya, kalau gambar pohon ya guys ya, gambarannya aja deh. Saya coba ya. Jadi ini kan ada kertas nih kan, kertasnya segi 4. Biasanya kalau saat psikotes itu ada kertasnya segi 4. Ini kita ambil tarik garis di sini ya kan. Nih. Tapi kalian harus rapi ya guys. Jadi dari tengah-tengah tuh kita ini akar-akarnya ya kan, akarnya ya, tuh akar. Lalu kita tarik ke atas ya kan. Nih tarik ke atas, ranting-ranting tuh, ranting-ranting. Rantingnya naik ke atas, ranting-ranting, bikin ranting-ranting seperti itu. Baru kita bikin daun-daunnya. Daunnya yang gede ya guys, tuh daun-daun. Daun-daunnya kita bikin yang rapi ya. Kalau saat menggambar itu pastikan kalian itu gambar yang rapi ya guys. Nih ya, pokoknya seperti itu ya. Saya gambar dulu ya guys ya, daun-daunnya. Nah, tuh daun-daunnya seperti ini. Jadi ibaratnya dia tuh terlihat ya guys. Nanti di sini juga dibikin daun-daunnya, daun-daun yang rapi ya. Pokoknya semuanya harus benar-benar sudah penuh ya guys dengan daun-daun itu. Nah, saya gambar deh ya sebagai contoh aja, sebagai contoh. Nah, nanti kan ini daun-daun ya kan, daun-daun di sini, daun-daun. Baru di sini kita bikin buahnya kayak gitu, buah kayak gitu. Harus ada buah ya guys ya, buah kayak gitu. Nanti ranting-rantingnya ini juga kita perlihatkan, jangan sampai tertutup. Dan nih, kalau kalian menggambar pohon, pastikan itu langsung satu garis kayak gitu. Jadi jangan kayak gini kan, kita gambar kayak gini kan terus dicoret-coret itu nggak boleh, atau ibaratnya dihapus. Nah, biasanya saat kita menggambar pohon itu kan, waktu kita psikotes nih, kita disuruh gambar pohon ya kan, itu kita
sebaiknya jangan menghapus guys. Pastikan kalian benar-benar sudah, ibaratnya kayak gini nih, pastikan pohon itu berdiri di tengah-tengah ya guys ya, berdiri di tengah-tengah, terus ada tanah kayak gini, ada akar-akar kayak gitu di bawahnya. Terus pastikan semuanya sudah terarah, sudah teratur kayak gitu ya. Jangan sampai kalian tuh salah, ibaratnya aduh kurang ke tengah deh, aduh dihapus, di sininya dihapus, kelihatan guys. Kalau kita menghapus tuh ibaratnya itu penilaiannya akan kurang baik buat diri kita kayak gitu, karena artinya bisa saja kita orangnya perencanaan kita kurang kayak gitu. Jadi kalau kita gambar pohon, pastikan perencanaan kita itu benar-benar sudah matang, sudah direncanakan di dalam pikiran, baru kita tuangkan di dalam kertas ya, menggunakan pensil biasanya guys kayak gitu. Usahakan saat kalian menggambar pohon, usahakan jangan dihapus ya, jangan dihapus. Jadi pikirkan dulu secara matang gambar apa yang harus kalian gambar, bentuknya seperti apa. Nah usahakan ini nih kayak gini ya, jadi kayak ini gambarannya aja ya, ini belum selesai ya guys ya, ini belum selesai, ini cuman kasarannya aja. Jadi di sini kalian dari ujung sini kalian sudah bikin tanahnya, ini ada akar-akarnya, ini tinggi batangnya ya, ini kan pohon apel ya. Terus ada apa namanya, batang-batangnya ini, ranting-rantingnya, ada pohon-pohonnya itu ya, sama ada daun-daunnya dan buah-buahnya begitu ya guys. Nah, ini nanti diselesaikan ya guys ya, diselesaikan, jangan kayak gini loh, ini gak bagus nih, diselesaikan ya. Nanti kalau kalian pengen saya share tentang gambar pohon yang bagus, yang cocok digunakan, yang yang bisa diperlihatkan saat kita psikotes, nanti saya buatkan ya khusus ya guys. Nah, karena di sini saya masih ngebahas soal persyaratannya, saya jadi fokus ke persyaratannya dulu ya guys ya. Nah, jadi pada saat kita psikotes itu ya, psikotes dulu, saya haus guys, saya minum dulu ya bentar ya. Kayaknya saya udah minum berapa kali ya. Oke. Oke. Jadi saat psikotes itu, selain kita dites ilmu pengetahuannya ya, jadi ilmu pengetahuan itu ada sinonim, antonim, analogi, persamaan gambar ya. Kita juga disuruh menggambar pohon yang ibaratnya yang berbuah guys, yang berbuah, yang menghasilkan kayak gitu. Jadi kalau disuruh gambar pohon, pastikan kalian gambar pohon yang ada buahnya. Udah, pokoknya itu aja udah tipsnya, harus gambar pohon yang ada buahnya. Buah apel, buah nangka, buah mangga, ya kayak gitu guys ya. Dan pastikan itu lengkap, ada akar, ada batang, ada namanya ranting, ada daun-daunnya, ada buahnya ya guys. Nah itu. Terus setelah kita itu, biasanya kalian akan disuruh menggambar tuh ada 8 kotak ya guys ya. Ada sekitaran 8 kotak. Ada sekitaran tuh kayak 8 kotak ya. Jadi kayak gini, kita tuh disuruh kayak menyempurnakan sebuah gambar tuh dalam kelas psikotes itu ya. Jadi ini ada 8 kotak ya, ini saya gambar ya, 8 kotak, 1, 2, 3, 4. Nah nih kayak gini ya, ada sekitaran 8 kotak seperti ini. Itu nanti ada titik, terus ada kayak gambar, kayak gini ya. Saya contohkan ya guys ya, 1, 2, 3, 4. Ada titik, ada gambar gini, ada gambar gini, terus
terus gambar gini, ini ada gambar titik, baru ada gambar gini. Nah itu biasanya nih kayak gini ya guys, tuh ada kayak 8 kotak tuh, nanti ada soal itu saat psikotes itu selalu ada ya guys. 8 kotak ini kita disuruh menyempurnakan gambar guys. Jadi ada kayak titik, ada gambar kayak cuman titik kayak gitu di ujung, terus ada gambar kayak garis ke atas ya, terus ada kayak gini ke bawah, ke samping, ke tengah-tengah, terus di bawah gini titik-titik di bawah, sama di sini di samping kayak gitu. Nah kita tuh disuruh menyempurnakan guys, nanti itu ada soalnya seperti itu. Nah kalau kalian lagi disuruh menyempurnakan sebuah gambar dengan kotak-kotak seperti ini, pastikan kalian menggambar benda-benda yang hidup guys. Kalau untuk yang kayak garis-garis kayak gitu, garis horizontal ke atas, pastikan kalian menggambar benda yang bermanfaat. Nah seperti ini kan, ini titik aja nih, kalian bisa gambar jam, misalkan jam tuh, bisa jam kayak jadinya jam dinding. Nanti tuh kita disuruh ibaratnya dituliskan angka nomor 1, nomor 2. Nah ini juga ada triknya juga guys dalam penulisan angka ini. Jadi kita nggak bisa langsung kayak dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nggak bisa. Ibaratnya harus kita acak. Ya itu dari aku sih. Kalau aku dulu di sini kemarin nomor 1-nya ya kan, terus di sini nomor 3-nya, terus di sini nomor 4-nya, di sini 5, terus di sini 6, 7, 8. Dulu aku kayak gitu. Jadi nggak berurutan kayak gitu. Ada sih ibaratnya ada itu apa namanya, bacaannya, bahwasanya kalau berurutan tuh artinya kita gini, kalau kayak gini itu ada sih. Ini aku cerita pengalaman aku aja ya guys. Jadi waktu aku tes kemarin, waktu disuruh menyempurnakan sebuah gambar, aku seperti ini guys. Misalkan ada titik tuh aku bikin jam ya kan, ada kayak gambar kayak gini aku bikin burung kayak burung nih, ini sayapnya, terus ini burungnya, pelatupnya kayak gitu ya kan. Terus ini aku gambarnya mobil waktu itu, jadi bermanfaat kan, ada mobil, ada roda-rodanya. Nah kalau ini aku gambar payung waktu itu, jadi payung. Terus ini aku gambar meja komputer, di sini meja komputer. Nah kayak gitu. Jadi 8 gambar ini pastikan yang kalian tulis, yang kalian gambar ya, untuk menyempurnakan itu pastikan semuanya itu bermanfaat ya, gitu, ada fungsinya. Kayak tadi kan jam dinding fungsinya untuk ibaratnya mengingatkan kita misalnya kita itu harus tepat waktu dan lain seperti itu ya kan. Terus yang terakhir tuh aku ingatnya waktu itu aku gambar gajah, aku gambar kayak ini kan kayak kuping gajah kan, jadi aku bikin aja langsung jadi gajah tuh, gambar gajah, ada ekornya, ada kakinya, lengkap. Nah pastikan saat kalian menggambar itu, pastikan gambar yang kalian buat itu adalah lengkap kayak gitu. Kalau kalian gambar gajah, pastikan ada telinganya 2, ada matanya 2, hidungnya, ada culahnya, ada ekornya, ada badannya, kakinya 4 kayak gitu, lengkap kayak gitu ya. Nah saat kalian psikotes ya, kalian disuruh melengkapi 8 kotak ini, itu kalian disuruh menamai, terus mengurutkan gambar-gambar tersebut. Nah kalau saran dari saya, lebih baik jangan berurutan ya guys. Misalkan dari sini langsung ke sini berjaret gitu, diurut kayak gitu, maksudnya ngerti nggak? Kalau maksudnya tuh dinomorin gitu, dinomorin ibaratnya dia di sini nomor 1, di sini 3 kayak gitu. Walaupun kotaknya kotak nomor 2 kayak gitu, di sini 1, di sini 3, atau di sini 1, di sini 4, 5
terus di sini 2, 3 kayak gitu, jangan berurutan supaya ibaratnya imajinasi kita itu bagus, nilainya itu seperti itu sih. Kalau waktu pengalaman aku aja ya, aku cuman cerita tentang pengalaman aku saja ya guys ya. Kalau mau diikutin silakan, kalau enggak juga silakan. Aku cuman cerita tentang apa yang aku lakukan saat aku tes psikotes waktu itu ya guys ya. Jadi tadi ada gambar pohon ya, pada saat tes psikotes itu ya, ada gambar pohon ya, terus ada gambar 8 kotak itu. Nah jadi pas kita disuruh gambar 8 kotak itu kan sudah selesai semua kan, aku nulisnya nggak berurutan, dan aku juga disuruh milih yang mana yang paling kamu sukai dengan yang tidak kamu sukai. Itu kita disuruh milih guys. Jadi waktu itu aku memilih, aku paling suka sama ini, aku paling suka sama komputer waktu itu, karena kan aku waktu itu gambar komputer ya guys, layar sama mejanya komputer itu. Nah aku bilang disitu aku paling suka, jadi aku bulatin aku suka kayak gitu. Terus aku paling nggak suka sama payung kayak gitu, karena payung itu bikin panas kan, ibaratnya panas, hujan kayak gitu. Jadi aku nggak begitu suka waktu itu, aku memilihnya payung kayak gitu. Itu sih pengalaman aku ya guys waktu tes psikotes menggambar 8 kotak ya. Nah di saat tes psikotes itu, selain kita disuruh menggambar pohon, gambar yang melengkapi 8 kotak ini, kita juga disuruh menggambar pemandangan guys. Jadi kayak pemandangan lah, ibaratnya di dalam pemandangan itu ada gunung, ada manusianya, ada rumput-rumput, ada hewan, ada semuanya di situ. Jadi aku tuangkan semua di situ. Jadi aku gambar gunung, ada jalannya ya, ada rumah, ada orangnya di situ. Jadi usahakan saat kalian menggambar orang itu, orangnya itu harus lengkap ya guys, ada mata, hidung, mulut ya, telinga, semua harus lengkap. Nah, jadi harus benar-benar kalian teliti kayak gitu. Yang dinilai itu bukan bagusnya ya guys, tapi kelengkapannya gitu, kelengkapannya dari sebuah gambar tersebut kayak gitu. Nah terus kalian juga disuruh menggambar orang guys, kalian disuruh menggambar ibaratnya orang gitu. Minta minum bang. Oke, kita lanjutkan lagi ya guys ya. Nah, jadi kan kita disuruh gambar orang ya guys ya. Saat kita menggambar orang itu, pastikan gambarnya itu benar-benar lengkap ya. Tuliskan katanya, terus disuruh menggambarkan kita disuruh menceritakan bahwasanya orang tersebut tuh usianya berapa, pekerjaannya apa, atau kegiatannya apa kayak gitu. Ini contoh ya guys ya. Misalkan kita harus gambar rambutnya dulu ya kan, gambar rambutnya dulu, terus ada mata, ada hidung, ada mulut, ada bola matanya, ada alis, ada rambut ada wajahnya, ada lehernya, ada ini telinga, tangan, semua. Halo guys. 2, 3, 4, 5. Nah guys, nah
Bapak Jerly berada di bawah. Baik. Saya bisa tolong dimonitor untuk wajahnya ya. Siap, Pak. Ada kamu suka tisu sih? Oke, bersama saya lagi ya guys. Nah jadi saya mau share tentang menggambar ya guys. Nah jadi ini pastikan di dalam kertas itu ya, nih misalkan nih kertasnya segini ya guys, nih segini ya. Nah segini, pastikan ruangnya itu benar-benar kelihatan ya. Nah segini misalkan nih segini. Jadi ibaratnya ini dari sini ke sini ukurannya sama, ini ke sini ukurannya sama, kakinya, tangannya lengkap semua ya guys ya, kayak gitu. Nah jadi ngapain lo? Jadi di sini ada matanya, ada hidungnya, ada telinganya, ada mulutnya, semuanya guys, lengkap semuanya. Terus di sini itu disuruh ibaratnya nulis usianya berapa, usia, nama, kegiatannya apa. Nah jadi di sini disuruh nulis namanya, dia ini siapa, dia ini cewek apa cowok gitu ya guys ya, disuruh nulis. Terus usianya berapa, terus pekerjaannya apa, kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau di sini namanya misalkan pada saat psikotes nih ya kan, kamu tulis aja nama saudara kamu atau siapa kayak gitu. Terus usianya, usahakan usianya itu mirip-mirip sama kamu misalkan usianya 20 tahun, kamu bikin aja usianya 20 tahun. Jadi jangan bikin usia jadi tipsnya itu jangan bikin usia itu yang 6 tahun 7 tahun, pokoknya di bawah 18 tahun jangan ya, karena artinya kalian belum produktif ya, kalian belum produktif dan belum matang untuk bekerja gitu guys. Jadi usahakan kalian saat disuruh menggambar orang nih ya, menggambar orang, gambarkan orang dan kegiatannya yang kalian senangi kayak gitu. Misalkan kalian menggambar seorang polwan atau menggambar seorang apsek atau menggambar seorang perawat atau dokter atau siapa aja terserah ya, kalian is okay, no problem. Atau kalian menggambar kakak kalian lagi masak, bisa juga, boleh it's okay kayak gitu. Tapi usahakan kalau kalian perempuan, kalian gambar orang itu jenis kelaminnya perempuan ya. Kalau kalian gambar laki-laki, orangnya laki-laki, usahakan kalian menggambar jenis kelaminnya laki-laki juga kayak gitu. Atau perlu kalian menggambarkan diri kalian juga is okay kayak gitu. Ibaratnya namanya misalkan nama sepupu kalian, ibaratnya usianya ya bikin aja 21 tahun atau 20 tahun. Jangan sampai bikin 60 tahun, 50 tahun ya guys ya. Bikin usia itu jangan yang terlalu muda dan jangan terlalu tua. Bikin usia yang produktif ya. Usia produktif itu adalah usia dari usia 18 tahun ke atas sampai usia 30 tahun. Itu usia yang produktif orang bekerja. Nah, jadi kalau kalian mau psikotes untuk masuk ke dalam pekerjaan, terkhusus masuk apsek ya, kalian harus menggambar seorang yang usianya produktif ya, usia produktif lah pokoknya.
mungkin aja 20 tahun atau 21 tahun ya. Itu usia yang sangat produktif sekali untuk dia bekerja gitu guys. Nah, itu tadi ya kalau untuk tes psikotes ya guys. Itu tadi ada tes kayak analogi, sinonim, antonim, terus menggambar pohon, menggambar orang ya, sama menggambar pemandangan. Biasanya itu ya, dan 8 kotak yang tadi ya guys. Setelah itu kalian akan melalui tes bahasa Inggris. Nah, ini aku mau cerita ya tentang tes bahasa Inggris ya guys. Tapi sebelumnya aku mau minum dulu ya guys ya. Usahakan kalian banyak minum juga guys, supaya stamina kalian tetap terjaga dan tetap kuat ya. Oke, kita kembali lagi ke perbincangan kita ya guys ya. Sebentar ya. Oke, aku kembali lagi ya guys. Oke, kita kembali lagi ke tes bahasa Inggris ya tadi ya. Tes bahasa Inggris itu kalau untuk sekarang ini disebut TOEFL, tes TOEFL. TOEFL itu dia ada di lab bahasa Inggrisnya khusus ya. Waktu itu saya di lab bahasa Inggris di Surabaya, waktu itu di LIA namanya, nama labnya itu LIA guys. Jadi di situ saya disuruh tes bahasa Inggris. Jadi waktu saya tes itu saya harus menjawab semua soal yang ada di sana. Nah, saya mau share deh soal-soal apa yang saya dapatkan, yang saya terima ya waktu itu. Pertama saat saya tes bahasa Inggris itu, yang pertama itu saya listening ya, mendengarkan. Jadi disuruh mendengarkan conversation seseorang ya. Seseorang itu lagi conversation, terus kita mendengarkan, lalu ada soal yang langsung kita jawab waktu itu ya. Jadi ibaratnya kita dengarkan nomor 1 misalkan, apa yang mereka bicarakan kayak gitu, what the conversation kayak gitu. Jadi kita disuruh mendengarkan perbicaraan orang tersebut, baru kita ada pertanyaan yang langsung. Itu semua lewat pendengaran semua ya, nggak ada tulisan sama sekali. Itu benar-benar listening, semuanya listening, dan itu ada sekitaran 10 soal listening ya. Jadi waktu itu saya mendengarkan, jadi nomor 1 ya. Jadi ada jawabannya di situ, A ini kayak gitu. Kita dengarkan aja, A ini, B ini, kayak gitu, C gitu, sampai D waktu itu. Jadi saya pilih kan A misalkan kayak gitu. Jadi ada sekitaran waktu itu saya menjawab. Pokoknya kalau bisa semuanya kita jawab ya waktu itu. Nah, kalau untuk bahasa Inggris ini kita memang harus benar-benar punya basically-nya sih, dan harus benar-benar belajar kayak gitu. Kalau enggak, kita nggak tahu apa yang orang-orang ini bicarakan sih kayak gitu. Conversation-nya tentang apa sih kayak gitu. Jadi waktu saya tes bahasa Inggris itu saya cuman kayak, oh ini yang saya dengar, ya udah. Dari soal pilihannya itu ada yang sama dengan apa yang saya dengar, itu yang saya pilih waktu itu. Ya saya share, saya cuman share tentang pengalaman saya ya guys ya. Nah jadi saya jawab. Setelah listening itu ada namanya reading ya, listening. Oh, untuk itu semua soalnya 20 jadi totalnya 100 guys. Jadi ada sekitaran 100 soal ya. Pertama itu listening, terus reading, writing, terus
apa namanya, apa sih kita tuh kayak apa sih namanya, di interview gitu, ada soal interview sama tentang kita itu menceritakan, jadi story ya. Jadi ada 5 tahapan ya saat tes bahasa Inggris itu, ada 5 tahapan ya. Waktu saya tes kemarin tuh saya mau cerita sama kalian. Jadi yang pertama saya tuh listening, terus saya reading ya. Soalnya itu ada 100 soal ya guys ya. Jadi waktu saya listening itu ada 20 soal, saya jawab aja tuh dengan apa yang saya dengarkan, jadi kayak gitu. Terus ada reading, jadi ada soal-soal itu ya kan kita baca. Jadi soalnya tuh kayak soal bahasa Indonesia, kalau kalian pernah ikut ujian ya, ujian bahasa Indonesia itu, jadi kayak ada disuruh nyari ide pokok dari pembicaraan ini apa, kayak gitu, yang diceritakan apa. Kebanyakan itu aja sih, cuma nanyain lagi ngapain, apa yang diceritakan, cuma itu tuh doang sih sebenarnya. Cuman tinggal kitanya aja lagi, mereka tuh apa namanya, bahasa Inggrisnya itu tuh kita ngerti nggak, itu aja sih sebenarnya. Jadi itu aja sih. So itu tadi reading ya guys. Setelah reading kita writing, jadi ibaratnya kita melengkapi sebuah kalimat. Writing itu ya, jadi ini ada sebuah kalimat, waktu itu kalimat misalkan I wanted to school ya, I wanted to school in atau at kayak gitu. Jadi disuruh melengkapi kayak gitu, melengkapi. Jadi kayak melengkapi sebuah kalimat tersebut. Jadi nanti kita tuh disuruh, ada orang ya guys, bentar ya. Ya, bersama saya lagi ya guys ya. Nah, jadi waktu saya itu ibaratnya disuruh melengkapi apa namanya soal tersebut, saya itu melihat tentang artinya dulu. Jadi ibaratnya I wanted to school in atau on kayak gitu. Jadi ada pilihannya in atau on, jadi kayak kita bulatin atau dicoret kayak gitu. Itu sih kemarin waktu saya waktu ujian bahasa Inggris, waktu psikotes ya guys ya. Nah, jadi ada kayak sebuah kalimat itu, kalimat ini tuh termasuk kalimatnya benar apa salah, jadi kayak gitu. Nanti ada kita tuh disuruh milih nih, jadi kalimatnya ini benar apa salah kayak gitu, benar apa salah ya kayak gitu, false or true, false or true, false or true. False itu salah, true itu benar kayak gitu. Nah, jadi setelah kita itu writing, terus kita disuruh keluar dulu ya guys, keluar dulu. Nah, itu nanti bergantian dipanggil ke dalam. Itu namanya kita interview. Jadi kita tuh dites interview, tapi dalam bahasa Inggris guys, dalam bahasa Inggris. Jadi itu memnya apa namanya, teachernya ya, dia manggil kita suruh masuk ke dalam, satu orang face to face ya guys. Jadi ada sebuah kertas tuh, nanti kertasnya banyak banget di atas meja ya guys ya. Ini di atas meja itu ada kertas banyak banget, dan kita tuh disuruh milih guys. Kertasnya itu tuh disuruh milih. Jadi di dalam kertas itu ada tulisan yang dimana kita akan disuruh menceritakan. Misalkan di dalam kertas itu, misalkan ini kertas pertama, ini kertas kedua, kertas ketiga, kan nanti kan disuruh milih kan, pilih aja. Nah, tapi kertasnya itu dibalik, jadi kita nggak tahu. Nah, itu interviewnya seperti itu waktu itu ya. Jadi kita disuruh buka. Waktu itu aku dapat tentang hospitality ya. Ada banyak sih teman-teman aku juga ada tentang dapat artis kayak gitu. Ada yang dapat tentang
flight attendant, ada yang dapat tentang apa namanya macam-macam, accident juga ada. Waktu itu aku dapat tentang hospitality, jadi aku disuruh menjelaskan tentang hospitality guys. Nah, hospitality itu apa, fungsinya apa, dan kita disuruh menjelaskan dalam bahasa Inggris guys, kayak gitu. Nanti setelah kita disuruh menjelaskan tuh kan ada kertas itu, setelah kita disuruh menjelaskan, kita disuruh menceritakan hobi kita, kesenangan kita, kegiatan kita sehari-hari kayak gitu. Ya udah ceritain aja. My hobby is singing. I'm always go with my friend to the singing in the band kayak gitu. Saya cerita aja semuanya kayak gitu. Jadi usahakan saat kalian interview, kalian terus ibaratnya berbicara, tapi jangan terbata-bata. Dan kalau kalian ibaratnya belum tahu nih apa yang mau kalian bicarakan, kalian cukup ibaratnya bilang kayak gitu. Jadi ibaratnya jangan sampai kita itu terdiam guys. Jadi saat interview itu pastikan apapun yang keluar dalam pikiran kalian ceritakan saja. Artinya di situ kalian sudah berusaha untuk ibaratnya menyatu di dalam interview tersebut kayak gitu. Nah, gitu sih kalau pengalaman saya ya guys. Setelah interview ya kita semua selesai, baru terakhir itu tadi kita disuruh history yang menceritakan diri kita sendiri. Nah, itu sudah selesai semuanya sampai di situ ya guys untuk tes bahasa Inggris. Nah, baru selanjutnya kita tes wawancara. Nah, jadi sebenarnya di dalam waktu kita tes bahasa Inggris di waktu di LIA kemarin itu sebenarnya udah interview ya, tapi interviewnya dalam bahasa Inggris guys kayak gitu. Jadi sama memnya itu benar-benar kita bahasa Inggris kayak gitu. Nah, kalau kita udah lolos nih ya di dalam tahapan tes bahasa Inggris itu, kita akan wawancara. Nah, wawancara di sini kita akan wawancara bersama Bapak Direktur HRD, semuanya yang ada yang berkaitan dengan yang kalian lamar ini. Ibaratnya ini kan saya cerita tentang saya ya, tentang abseknya. Waktu saya jadi absek itu, saya kemarin wawancara itu, yang wawancara waktu itu saya ya ada GM ya guys ya, ada GM, terus ada dari direktur, manajer itu, manajer HRD yang berkaitan dengan absek kayak gitu. Terus ada juga dari sekretariat waktu itu, ada dari HC Human Capital ya. Jadi sekitaran ada 6 orang yang wawancara saya kayak gitu. Nah, saya cerita sedikit ya tentang wawancara kemarin. Saya wawancara itu, nah sebentar saya minum dulu ya guys. Oke. Jadi waktu saya wawancara itu yang ditanyakan itu ya, kenapa kamu mau masuk jadi absek? Itu sih yang ditanyakan tuh itu. Kenapa kamu mau masuk jadi absek? Apa alasan kamu kenapa kamu mau jadi absek gitu? Ya karena saya waktu itu cuman bilang karena saya memiliki potensi di sini Pak, saya punya peluang di sini, nggak ada salahnya saya mencoba. Nah itu saya bilang, kan absek itu kan waktu itu kan saya masih baru-baru ya, baru-baru itu absek itu kan nggak boleh begini, nggak boleh pakai tato, nggak boleh rambutnya diwarnain, nggak boleh ini, nggak boleh macam-macam, pokoknya kayak gitu. Emang kamu nggak keberatan diatur seperti itu dia Bang? Justru itulah yang saya sukai Pak. Saya suka kehidupan saya yang teratur, yang terarah,
yang tidak sembrono, yang tidak sembarangan kayak gitu. Jadi saat wawancara itu pastikan kita itu menjawab dengan detail ya, jangan sampai muluk-muluk ya, apalagi menceritakan sesuatu yang tidak baik tentang diri kita kayak gitu. Kita up terus diri kita ya. Itu salah dua pertanyaan yang akan dilontarkan oleh seorang wawancara ya, seorang yang akan menginterview kita saat kita masuk dalam pekerjaan, terkhusus masuk menjadi seorang APSEC ya guys ya. Nah itu terus mengenai gaji, misalkan ditanya nih, kamu mau digaji berapa kalau kamu diterima kerja di sini kayak gitu. Ya kamu cukup bilang saya akan menerima upah sesuai dengan hak saya kayak gitu. Jangan kita langsung naruh harga 5 juta pak, 10 juta pak, 15 juta pak. Jangan, kalian akan ditolak mentah-mentah, kalian akan dicoret bread guys ya. Jadi kalian harus menjawab dengan baik dan logika saja ya guys. Nah itu contoh jawabannya adalah saya menerima upah sesuai dengan hak saya saja pak, seperti itu. Ya udah, kita menerima upah seperti apa yang berlaku di perusahaan, di kantor kita, di tempat kita bekerja, seperti itu guys. Jadi sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang akan dipertanyakan seorang interview, seorang pewawancara kepada seorang yang akan menjadi karyawannya guys. Jadi kalian harus ibaratnya benar-benar detail dan benar-benar yakin betul bahwasanya kalian sudah siap kayak gitu. Nah supaya kalian nggak gugup saat interview ya, yang biasanya gugup tuh ya kan, gugup kayak aduh celingak celinguk kayak gitu kan. Kadang-kadang tuh kita itu bingung mau ngomong apa ya kan. Nah kalian harus cari referensi di YouTube banyak, di Google banyak ya tentang tips dan trik kayak gitu. Nah tapi kalau kalian pengen tips dan trik dari saya akan share di YouTube saya guys. Maksudnya tempatnya tak? Iya. Benar langsung sini. Oke, saya kembali lagi ya guys. Nah jadi waktu wawancara itu ya guys ya, pastikan kalian itu benar-benar sudah siap ya, dan sudah tahu tentang profil. Kayak saya nih, kemarin kan saya melamar pekerjaan di Samsudinur, di Bandara Samsudinur di Banjarmasin ya guys ya. Ini saya benar-benar cari tahu nih GM-nya tuh siapa sih di sini di Banjarmasin ini. Terus senior manajernya siapa aja sih. Terus APSEC itu apa sih? Saya harus tahu kayak gitu loh. Jadi kalau kalian ibaratnya lanjut ke tahap selanjutnya ya, ke wawancara ini, terus kalian kan sebelumnya kan kalian sudah melewati psikotes, wawancara ya, dan ini wawancara. Nah saat tes wawancara ini pastikan betul-betul kalian sudah tahu profil tentang perusahaan kalian tersebut, tentang kantor kalian tersebut. Yang pasti yang harus kalian tahu itu adalah GM-nya siapa ya, senior manajernya siapa, terus di APSEC itu ya, yang menjadi manajernya di APSEC itu siapa kayak gitu. Dan kalian juga harus tahu APSEC itu apa kayak gitu. Jadi tidak ada celah yang membuat kalian itu memiliki poin yang jelek kayak gitu. Kalau kalian sudah memiliki bahan dan sudah mengetahui semua profiling di tempat
kalian yang akan mau bekerja ini ya guys ya. Nah, pastikan kalian udah siap, udah benar-benar siap. Nah terus nih kalau kalian ditanyain tentang hobi, terus biasanya ya kalau saya kemarin ya waktu saya ditanyain soal hobi, saya tuh bilang tentang hobi saya suka lari, saya suka nyanyi, saya suka traveling kayak gitu. Nah jadi waktu itu saya disuruh nyanyi guys, ya udah nyanyi aja, gak peduli mau suara saya bagus apa tidak, yang penting itu hobi saya, mau orang yang menerima apa tidak is okay, belum gitu. Nah jadi pastikan saat kalian itu ibaratnya disuruh nyanyi ya untuk wawancara tersebut, kan nyanyi aja kayak gitu. Ada misalkan hobinya silat kayak gitu, atau karate, disuruh karate ya udah karate. Ada yang hobinya main bola, disuruh main bola ya udah main bola aja. Ikuti saja alurnya, lakukan saja apa yang harus kalian lakukan, kayak gitu ya. Dan jangan pernah kita itu menganggap semua yang mereka pertanyakan itu sepele ya guys. Jadi kalian harus benar-benar detail dan fokus gitu ya. Nah, oke guys, kita masih ngebahas soal wawancara ya guys ya. Wawancara ini benar-benar adalah momok yang benar-benar menjadi penentu kalian guys ya. Kalau sampai pewawancara itu yang mewawancarai kalian saat kalian wawancara dalam pekerjaan, terkhusus saat kalian mau masuk absek ya guys, terus dia merasa etiket kalian kurang baik, terus kalian tidak memiliki wawasan yang luas, saat kalian ditanyakan kalian ngomongnya terbata-bata, seperti itu, jangan sampai itu semua terjadi ya guys. Pokoknya saran dari saya tuh kalau kalian mau wawancara pastikan benar-benar kalian sudah tahu profil tentang tempat kalian yang akan mau bekerja. Kalian mau kerja di, misalkan mau kerja di rumah sakit, kalian harus tahu rumah sakit ini berdiri kapan ya kan. Kalau saya sekarang yang saya bahas ini tentang kalian mau kerja sebagai absek. Kalian misalkan mau masuk Bandara Samsudin Nur nih, kayak saya nih ya, kalian harus tahu Samsudin Nur ini berdirinya kapan, GM-nya siapa, senior manajernya siapa, penanggung jawabnya siapa, terus kalau saya kerja saya harus ngapain, absek itu apa, dan lain sebagainya. Kalian harus benar-benar sudah menguasai benar-benar ya guys. Dan lebih baik lagi kalian harus mengetahui tentang peraturan penerbangan, tentang tata cara pemeriksaan. Kalian harus tahu, kan absek itu harus tahu, karena kita bekerja dengan menggunakan prosedur yang telah berlaku yang ada di sini guys. Nah, so kita harus benar-benar memastikan benar-benar kita ini udah siap, begitu ya guys ya. Nah, itu tadi sampai di situ wawancaranya ya guys ya. Kalau kalian lolos dalam tahapan wawancara, yang terakhir adalah kalian melalui tahapan tes kesehatan ya secara keseluruhan ya guys, MCU, medical check up. Nah, kalau kita sudah mau medical check up nih ya guys ya, saya mau kasih kalian tips dan trik ya sedikit ya guys. Kalau kalian mau medical check up ini, pastikan kalian tidak begadang ya. Misalkan besok nih mau medical check up nih, mau tes kesehatan ya kan,
untuk kelanjutan apakah kita diterima apa tidak dalam pekerjaan kita ini ya. Nah, jadi kita itu harus benar-benar ibaratnya jangan begadang. Kalau perlu nih besok nih mau medical, misalkan nih nanti tanggal sekian, tanggal 12 misalkan 12 bulan ini tanggal ini jam segini sudah keluarkan tuh. Biasanya kalau kita lolos dalam tahapan wawancara nanti ada keluar nanti jadwalnya tes kesehatan. Nah nanti ada namanya, terus waktu nama-namanya keluar itu nanti ada tanggalnya juga. Nah saya dulu waktu saya mau tes kesehatan ya, saya tes duluan guys. Saya ke rumah sakit, saya waktu itu medical check up itu saya ke rumah sakit, saya habis hampir sekitar ratusan ribu ya guys. Saya di ronsen, jantung saya, semua hati, semuanya diperiksa, tenggorokan, semua gigi, semuanya diperiksa guys, mata dan lain-lain semuanya. Saya cek duluan kayak gitu. Nah misalkan saya waktu itu saya itu namanya kolesterolnya lumayan tinggi karena saya hobi makan jeroan, makan daging yang seperti itu ya guys, dan serba instan. Akhirnya saya kena waktu itu kolesterolnya lumayan tinggi ya guys. So akhirnya sebelum saya tes itu ya, bentar ya saya minum dulu ya. Nah, jadi waktu saya mau tes itu saya sudah tahu saya kurangnya di sini kayak gitu. Jadi pas saya sudah tahu, akhirnya saya ini ibaratnya gimana caranya supaya kolesterol saya ini bisa normal kayak gitu. Saya minum waktu itu minum kunyit, terus saya kurangin makan daging yang mengandung kolesterol yang tinggi, dan saya juga olahraga dan lain-lain. Pokoknya saya browsing gimana caranya supaya kolesterol saya ini normal kayak gitu, karena saya waktu itu kurangnya di situ guys. Nah jadi saya sudah siapkan semua, saya minum susu beruang, saya sudah siapkan semuanya guys. Nah kalau kalian mau medical check up, kalian jangan minum susu beruang ya guys ya. Nih aku kasih saran sama kalian, karena kebanyakan orang ya, dia pikir saat dia medical check up dia minum susu beruang itu akan netral. Itu salah banget guys. So lebih baik kalian minum air putih guys. Nih ini saya sudah ada 2 botol ya guys. Nih ini saya lagi dinas ya guys, saya sudah minum ini 2 botol. Jadi memang air putih itu bagus sekali untuk tubuh kita ya guys, untuk tubuh kita ya. Kalau kalian lolos kan, kalian sudah melewati tahapan-tahapan yang sudah cukup panjang ya kan. Sayang banget ya kan, tinggal terakhir nih. Biasanya banyak sih yang gugur tuh yang di tes kesehatan guys. Karena kan dari dalam diri sendiri udah susah banget kalau untuk ibaratnya dimaklumnya ataupun ditolong kayak gitu ya. Nah jadi waktu itu saya cek sendiri ya, sebelum saya dicek oleh oleh pihak kantor atau ibaratnya calon tempat saya mau bekerja kan. Saya waktu itu kan masih melamar pekerjaan ya kan. Nah, jadi waktu sebelum saya tes kesehatan di tempat saya mau melamar bekerja tersebut, saya tes duluan di rumah sakit ya guys ya. Pastikan atau enggak kalian ke lab atau ke lab Medika Farma atau ke
ke lab-lab yang lainnya kayak gitu, atau ke Ciputra juga bisa, bagus banget Ciputra ya. Jadi pastikan kalian sudah cek semuanya keseluruhan, jadi kalian tuh tahu apa yang harus diperbaiki. Kebanyakan juga orang-orang yang minum, ibaratnya pernah minum alkohol atau mungkin dia ngerokok ya guys, yang paling banyak tuh ngerokok. Nah, aku batuk ya. Bentar ya. Jadi kita tuh sudah tahu gitu apa yang harus kita lakukan. Jadi saat kita tes nantinya, saat kita tes itu benar-benar tubuh kita dalam keadaan yang baik, normal dan sehat seperti itu guys. So itu sih yang ibaratnya yang bisa saya sharingkan, yang bisa saya ceritakan ke teman-teman yang ada di sini. Semoga semua yang saya ceritakan ini bermanfaat ya guys buat kalian yang nonton video YouTube saya ya guys. Kalau ada pertanyaan ataupun masukan dari kalian, kritik atau apapun, kalian boleh tuangkan semua di sini bersama saya ya. Oke, saya review ulang lagi ya guys. Saya review ulang lagi ya, karena saya kemarin ada pertanyaan itu tadi ya tentang Kak, cara masuk APSIK gimana sih ya? Yang pertama tadi, kalian harus adalah warga negara Indonesia ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus berusia maksimal 27 tahun ya. Itu untuk orang yang minimal pendidikannya SMA ya, pendidikannya SMA. Lulusan minimalnya adalah SMA sederajat ya. Jadi 27 tahun itu minimal SMA sederajat. Oke? Nah, terus belum menikah ya guys. Tuh harus diingat tuh, belum menikah. Sehat jasmani dan rohani ya. Sehat jasmani dan rohani. Tinggi badannya proporsional. Kalau untuk cewek ya, untuk cewek sampai saat ini itu minimalnya adalah 160 cm. Kalau untuk laki-laki minimal tinggi badannya itu adalah 170 cm. Terus dia tidak bertato, matanya itu normal, tidak buta warna ya guys. Baru setelah dia melampaui semua itu, dia akan melalui tahapan-tahapan tes. Tahapan tesnya itu adalah seleksi administrasi, seleksi fisik, seleksi kebugaran, seleksi psikotes ya, psikotes, baru seleksi bahasa Inggris tadi yang TOEFL tadi, baru yang keenam wawancara, yang ketujuh itu adalah tes kesehatan, itu yang terakhir guys. Nah, tes kesehatan itu ada 2 kali, tes kesehatan 1 sama tes kesehatan 2. Tes kesehatan 1 itu biasanya itu bagian luar. Nah, tes kesehatan yang kedua itu adalah bagian dalam tubuh kita guys. Aduh, batuknya guys ya. Nah, pastikan kalian melewati 8 tahapan yang sudah terlewati ini guys. Tips-tips dan triknya sudah saya ceritakan ke kalian di sini, sudah saya tuangkan semuanya. Aduh, aku kalau kebanyakan ngomong pasti batuk dan aku harus minum. Semoga apa yang saya ceritakan tentang pengalaman hidup saya yang saya alami di sini itu bermanfaat buat kalian semuanya ya guys ya. Sama satu lagi yang mau saya tekankan ke kalian ya, kalau kalian mau melamar sebuah pekerjaan, kalau kalian ingin kerja di suatu tempat ya, kalian itu harus benar-benar melakukan pekerjaan tersebut itu memang sudah menjadi pilihan kalian atas keinginan diri kalian, dari hati kalian. Kalau kalian masih ragu untuk melakukannya, lebih baik jangan dilakukan, karena kalian akan mengalami yang namanya tidak puas, mengalami yang namanya bersungut-sungut, dan kalian akan menjadi tidak fokus seperti itu guys.
Jadi kalau kalian mau melamar pekerjaan, mau bekerja di sebuah kantor, perusahaan atau lembaga atau institusi, kalian harus benar-benar sudah yakin dan sudah benar-benar dari dalam hati ya guys. Aduh, batuk ini benar-benar gak baik banget ya. Oke ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya perbincangan kita mengenai tentang APSEK itu apa dan lingkup pekerjaannya dan juga persyaratannya ya guys ya. Nanti saya akan share videonya satu-satu ya tentang tips dan triknya ya guys ya. Nanti kalian jangan lupa untuk terus tonton ya guys saya di sini ya. Jangan lupa tekan subscribe-nya guys di channel YouTube saya ini biar saya bisa share semua pengalaman saya yang saya alami. Semoga bermanfaat dan semoga kalian senang dengan senang dengan apa yang sudah saya bagikan ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like di channel ini ya guys. Terima kasih banyak, thank you banget buat semuanya. Oke, saya juga mau pamit dulu. Saya mau dinner siang ya. Kebetulan ini saya lagi saya sengaja pergi ke sini. Ini saya lagi ada di kantor ya. Saya masuk sekitar jam 12 saya masuk ya. Ini masih jam 11 ya guys ya. Saya sengaja ke sini memang untuk bikin video ini supaya saya benar-benar fokus untuk menceritakannya ya guys. Karena kebetulan di rumah itu sangat ramai sekali ya guys. Jadi karena mungkin saya ngekos, jadi banyak banget kan kadang-kadang keganggu gitu. Jadi saya di sini, saya mau siap-siap untuk dinner siang. Semoga kita bisa ketemu di dunia nyata ya guys. Semoga kalian semua juga dalam keadaan sehat ya. Kebetulan saya ini lagi batuk. Saya udah batuk ini sekitar 2 hari sih batuknya. Mungkin karena kurang istirahat dan kena hujan, kemarin sempat kena hujan. Tapi tenang guys, aku bebas dari corona. Karena aku juga setiap kali selalu tes antigen ya guys ya. Di sini juga kita petugas bandar udara itu ya. Kita melakukan vaksin ya. Kita udah vaksin kiri kanan udah 2 kali ya. Terus juga udah pemeriksaan juga tiap bulan kita ada pemeriksaan antigen kayak gitu. Dan ini juga kita menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, ada di tas aku ya. Waktu kita dinas, waktu kita kerja, kita berdinas itu kita menggunakan semua APD ya, alat pelindung diri kayak gitu. Ada facial juga kayak gitu. So tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Dan semoga corona ini cepat berlalu dan berhenti di dunia nyata ini ya guys. Dan semoga semuanya membaik lagi seperti semula ya. Selamat beraktivitas semuanya, sukses selalu. Jangan lupa bagikan kesuksesan kalian. Kalau kalian sudah keterima menjadi seorang APSEK ya guys, bagikan di kolom komentar saya ya guys. Thank you very much, bye bye. Thank you. Pakai masker dulu deh. Dadah, aku kerja dulu ya. Bye bye.